Putra Banoit dari kelas 1C, NIM 2103020096. Hari ini saya akan mereview buku yang berjudul Pengantar Sosiologi yang ditulis oleh Surjono Sukanto, dan materi reviewnya akan saya ambil dari bab 4. Bab 4, Kebudayaan dan Masyarakat. Kebudayaan. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi, karena kebudayaan masyarakat manusia merupakan wujud tunggal yang tidak terpisahkan. Atau dalam istilah, kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari sosiologi, karena kebudayaan merupakan salah satu bagian yang penting dari sosiologi. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yaitu budhaya, merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Di sini juga ada kata kultur yang berasal dari bahasa Latin colere yang berarti mengelola atau mengerjakan. Kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Kebudayaan berguna bagi manusia yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. B. Unsur-unsur kebudayaan. Di sini ada beberapa ahli yang mengajukan beberapa pendapat atau mengajukan beberapa unsur pokok kebudayaan, yaitu ahli yang pertama, Mervli J. Horkovich, mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu 1. Alat-alat teknologi, 2. Sistem ekonomi, 3. Keluarga, dan yang keempat, kekuasaan politik. Dan ada juga dari Bronislaw Malinowski. Ia menyebutkan unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antar para anggota masyarakat dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Dan yang ketiga, ada alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Dan yang terakhir, organisasi kekuatan. Pendapat para sarjana menunjukkan pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal, yaitu 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Dan yang kelima, kesenian. Terakhir, sistem pengetahuan. C. Sifat dan hakikat kebudayaan. Kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan tadi adalah sebagai berikut. 1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Dan yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Bagian D, gerakan kebudayaan. Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Akulturasi merupakan salah satu contoh gerak kebudayaan. Menurut William Haviland, akulturasi merupakan perubahan besar dalam kebudayaan yang terjadi sebagai akibat kontra antara kebudayaan berbeda yang berlangsung lama. Pada proses terjadinya akulturasi, masyarakat yang mempunyai peran penting. Hal ini dikarenakan akulturasi dapat berjalan cepat ataupun lambat bergantung pada persepsi suatu masyarakat pada budaya asing yang masuk. Apabila akulturasi muncul karena proses pemaksaan, ia justru akan membutuhkan waktu relatif lama. Sementara jika proses damai, maka akulturasi akan berjalan relatif cepat. Akulturasi juga termasuk salah satu proses yang bisa memicu sebuah perubahan sosial. Selain itu juga difusi, asimilasi, dan akomodasi.
dalam proses terjadinya akulturasi terdapat hal yang akan muncul, antara lain satu, substitusi atau unsur kebudayaan yang telah ada diganti unsur lainnya yang memenuhi fungsinya dengan perubahan struktural yang tidak berarti. Yang kedua, sinkretisme atau unsur lama yang telah ada bercampur dengan unsur yang baru dan membentuk sebuah sistem baru dengan perubahan kebudayaan yang berarti. Yang ketiga, adisi atau addition, dengan unsur yang baru ditambahkan pada yang lama dengan perubahan atau tidak ada perubahan struktur. Selanjutnya ada dekulturasi atau hilangnya bagian substansi dari sebuah kebudayaan. Ada juga originasi atau origination, unsur baru yang memenuhi kebutuhan baru timbul karena perubahan situasi. Yang terakhir ada penolakan atau rejection, perubahan yang terjadi cepat dan akhirnya membuat sejumlah orang tidak dapat menerimanya, sehingga memicu penolakan, pemberontakan, ataupun gerakan kebangkitan. Di Indonesia, proses akulturasi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti terjadi dalam berbagai bidang, bahkan hingga dalam tradisi kuliner, seni, dan bangunan.